Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, falaisat tanzilu bi ahadin min ahlil ardi nazilatun illa wa fi kitabillahi dalilu ala sabil hudafi. Tidak ada satupun peristiwa yang menimpa penduduk bumi kecuali di dalam kitab Allah itu terdapat petunjuk penyelesaiannya. Berkata, Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita kembali memetik faedah dari kitab Tauhid, dan pada kali ini pada bab berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban. Bab itu siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka berarti dia telah menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah. Di sini dibawakan perkataan Ibnu Abbas. Beliau berkata, yusiku antanzila alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir hujan batu turun menimpa kalian dari langit. Aku qala Rasulullah SAW. Aku sampaikan kepada kalian ucapan Rasulullah SAW, wa taquluna Abu Bakar wa Umar. Tapi kalian malah berkata, yaitu Abu Bakar dan Umar. Saudara kaum muslimin, Ibnu Abbas beliau mengkhawatirkan turunnya hujan batu dari langit atas orang-orang yang mereka menolak ucapan Rasul lantaran yaitu pendapat Abu Bakar dan Umar. Saudara kaum muslimin, iman kepada Nabi kita itu konsekuensinya, tuntutannya mengikuti beliau, mendahulukan ucapannya daripada ucapan seluruh manusia, siapapun dia, walau yang berpendapat dan yang mengucapkan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang dia meninggalkan ucapan Nabi karena mengikuti pendapat orang yang lebih rendah dari keduanya? Saudara kaum muslimin, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah SAW. Telah sepakat ulama Islam atas siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, fala yajuzu ayyada'a liqauli ahdin kainan mangkana. Tidak boleh baginya untuk meninggalkannya karena ucapan siapapun, bagaimanapun kedudukannya. Saudara kaum muslimin, di sini dibawakan pula perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, ajibtu liqaumin ya'rifuna al-isnada, araful isnada wa sihhatahu. Aku heran terhadap suatu kaum, mereka sudah mengetahui sanad dan kesohihannya. Yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, tetapi mereka justru pergi mengambil pendapatnya Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah ta'ala berfirman, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasul, akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau siksa yang pedih. Imam Ahmad berkata, tahukah kamu apa itu fitnah? Beliau mengatakan, itu fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi syai'i zaygun ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlika. Bisa jadi dia menolak ucapan Nabi, lalu terjadi di dalam hatinya suatu penyimpangan, lalu dia pun binasa. Saudara kaum muslimin, Imam Ahmad beliau mengingkari orang-orang yang mengetahui kesohihan suatu hadis, lalu dia membiarkannya dan mengambil pendapat salah satu dari imam, yaitu seperti Imam Sufyan al-Thawri. Beliau adalah imam dalam ilmu dan ketakwaan. Beliau bisa jadi tidak mengetahui satu hadis dari Nabi SAW, sebagaimana juga imam-imam yang lainnya. Beliau tidak ridho pendapatnya lebih didahulukan daripada pendapat Nabi SAW. Siapa yang dia menolak ucapan Rasul, saudara kaum muslimin, maka dikhawatirkan dia akan terkena satu dari ancaman yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah fitnah, yaitu kesyirikan di dalam hatinya, atau yang kedua adalah siksaan, yaitu berupa pembunuhan, hukuman had, atau dipenjara, atau disiksa dengan azab yang pedih di akhirat, wal a'yazubillah. Saudara kaum muslimin, di sini yaitu dari Adi bin Hatim, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW membaca firman Allah SWT, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan, yaitu ulama-ulama mereka
ahli ibadah-ibadah mereka, yaitu rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah SWT. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan sesembahan selain Allah. Ini terdapat dalam surat Taubah ayat 31. Saudara kaum muslimin, dan Adi bin Hatim pun berkata, yaitu kami tidak pernah menyembahnya. Maka Nabi SAW pun menjelaskan, ketaatan kalian yaitu kepada para ulama kalian yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itu adalah penyembahan kalian terhadapnya dari selain Allah SWT. Dan ini adalah syirik. Saudara kaum muslimin, ini yang disebut dengan syirik taat, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 121, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian taati mereka, maka kalian itu musyrik. Saudara kaum muslimin, jadi ayat ini menerangkan kepada kita tentang kondisi kaum Yahudi Nasrani, yang mana mereka menjadikan para tokoh mereka, para ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah, yang menghalalkan bagi mereka apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan bagi mereka apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu mereka mentaati ulama itu. Saudara kaum muslimin, Adi bin Hatim menyangka awalnya ibadah yang dimaksud adalah yaitu salah satu jenis ibadah yang mendekatkan diri mereka, seperti sujud, ruku, atau menyembelih, sehingga dia berkata kepada Nabi, kami tidak pernah menyembahnya. Maka Nabi pun mengatakan, kalian mengikuti mereka juga, padahal mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itulah peribadatan kalian kepada mereka. Maka Adi bin Hatim pun mengatakan, qultu bala, tentu wahai Rasulullah. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu wajib bagi setiap seorang hamba untuk mengetahui bahwasanya manusia dalam mentaati ulama dan atau umara, dalam menghalalkan dan mengharamkan, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dia mengikuti mereka karena pengagungan terhadap mereka, padahal dia tahu mereka telah mengubah agama Rasul. Ini adalah kekufuran. Yang kedua, dia mengikuti mereka karena yaitu hawa nafsu, karena kecintaan yang ada pada mereka. Saudara kaum muslimin, dia mendekatkan diri kepada mereka karena mengharapkan kedudukan, harta, atau kecintaan. Ini adalah kefasikan. Yang ketiga, dia mengikuti mereka karena kejahilan. Dia mengira itu adalah hukum Allah. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, jika tidak memungkinkan baginya untuk bertanya dan meminta fatwa kepada ulama, maka dia diberi uzur. Kemudian yang kedua, bila memungkinkan baginya untuk bertanya kepada ulama tetapi dia mengabaikannya, maka orang ini berdosa, karena Allah menyuruh kita agar bertanya tentang urusan agama kita. Karena itu wajib bagi setiap hamba agar mengetahui bahwasanya agama Allah ini harus dijaga dan dipelihara. Tidak boleh seorang pun ditaati dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, syariat Allah ini adalah manhaj kebenaran yang akan melindungi dari kesesatan. Dia akan menjaga dari keburukan yang akan menggelincirkan dan tuntutan hawa nafsu. Syariat Allah ini adalah yaitu obat hati, kehidupan jiwa, dan penopang akal. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, falaisat tanzilu bi ahadin min ahlil ardi nazilatun illa wa fi kitabillahi dalilu ala sabil hudafi. Tidak ada satupun peristiwa yang menimpa penduduk bumi kecuali di dalam kitab Allah itu terdapat petunjuk penyelesaiannya. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan, al-kitabu kull syariah umdatul millah. Al-Quran ini adalah seluruhnya adalah syariat. Seluruhnya adalah syariat. Dia adalah pegangan agama, yambu'ul hikmah, darinya sumber hikmah. Wa ayatul risalah, dia adalah bukti dari risalah. Wa nurul basairi wal absar, dia adalah cahaya hati dan penglihatan. La tariqa ilallahi siwahu, tidak ada jalan yang mengantarkan ke jalan kepada Allah kecuali jalannya. Wala najata illa man istada'a bihudahu, tidak ada keselamatan kecuali orang yang mengambil petunjuk dari cahayanya. Ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, ibtiga mardatillah, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan,
bahwasanya syariat ini adlun kulluha. Mabanaha alal hikam, syariat ini semuanya dibangun di atas hikmah, wa masalihil ibad, dan kemaslahatan hamba, fil ma'asi wal ma'ad, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adlun kulluha, semuanya adil. Rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Hikmatun kulluha, semuanya penuh hikmah. Fakullu mas'alatin, setiap permasalahan, kharajat anil adli ilal jawri warahmati ila diddihi, setiap permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kepada kezoliman, rahmat menuju kepada lawannya, wal maslahah ilal mafsadah, dari kemaslahatan menuju kepada kerusakan, wal hikmati ilal absi, dari hikmah menuju kepada kesia-siaan, falaisa minat syariah, dia bukanlah termasuk dari syariat. Maka saudara kaum muslimin, jelaslah bahwasanya agama ini dengan prinsip dan dasarnya itu memenuhi kebutuhan seluruh manusia di setiap masa dan di setiap zaman. Dia tersebar di berbagai seluruh penjuru negeri. Saudara kaum muslimin, berbagai macam ras manusia itu berbaur di bawah panji-panjinya. Dia tidak pernah lemah satu hari pun di dalam memberikan setiap pertanyaan dalam memberikan jawaban dari setiap pertanyaan. Dia tidak pernah lemah satu hari pun dalam memberikan fatwa dari setiap peristiwa, dari memutuskan hukum dari setiap kasus. Saudara kaum muslimin, kitab-kitab fikih dan kitab-kitab fatwa adalah bukti bagi setiap orang yang ragu. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.